Subur-subur tanaman jeruknya. Kita lagi di kebun yang usianya 3 tahun. Nah, ini kunci suksesnya mungkin ingin saya sampaikan kepada teman-teman supaya tidak gagal paham dalam ataupun gagal dalam bertani tanaman jeruk. Nah, kita berbagi ilmu ya. Ini usianya baru 3 tahun ya. 3 tahun sudah mulai belajar berbuah. Nah, buahnya ya lumayan ya untuk keadaan yang baru belajar berbuah. Untuk kunci suksesnya kita bagikan supaya teman-teman bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wong Tani Jeruk, dan kali ini kita akan memberikan tips bagaimana supaya kita berkebun jeruk bisa sukses dan juga tanaman jeruk bisa berbuah secara maksimal. Dan untuk kali ini edisi khusus yang saya sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa mengembangkan tanaman jeruk Anda tanpa harus mengalami kegagalan. Kunci utamanya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pilihlah bibit yang berkualitas, karena bibit yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang sehat. Nah, yang kedua yaitu perawatan. Untuk perawatan sendiri dimulai dari pemupukan tahap awal dan juga pemupukan lanjutan. Yang nomor 3, perawatan dalam hal pengendalian hama, yaitu penyemprotan rutin. Nah, untuk insektisidanya tergantung dari serangan hama yang ada di tempat dulur-dulur tani semuanya ya. Kalau untuk ya biasa kita pakai insektisida dicampur dengan fungisida nggak masalah, ataupun dipisah juga nggak masalah. Nah, untuk perawatannya sendiri yang paling penting itu pemupukan. Pemupukan jangan sampai tidak dilakukan, karena kalau kita mengandalkan pupuk dari alam ataupun mengandalkan sumber daya alam, itu paling bertahan selama satu musim panen raya. Nah, setelah itu tanaman kita akan mengalami kekurangan unsur hara, terutama pupuk ya. Jadi kita perlu sekali untuk menambahkan ataupun pemupukan rutin, baik itu organik ataupun kimia. Nah, itu kunci utamanya ada 3. Pertama itu bibit yang berkualitas, kedua itu perawatan, yang ketiga adalah pengendalian hama. Mungkin teman-teman yang sudah senior mungkin paham dengan apa yang saya katakan, tapi untuk yang baru mulai ingin bertanam bisa menyimak apa yang saya utarakan supaya nantinya teman-teman bisa berhasil dalam pertanian ataupun perkebunan jeruk. Nah, untuk jarak tanam ini sering kali ditanyakan ya. Jarak tanam itu terserah keinginan Anda. Jadi untuk jarak tanam bisa memakai 3-4 ataupun 4x4 ataupun 4x5 dan juga 5x5, tergantung dari luasan lahan kebun yang akan ditanami jeruk. Misalkan kita pakai 3x4 itu perawatan memang harus rutin, pupuknya juga harus rutin. Untuk 4x4 ya lumayan sederhana, apalagi 4x5 ataupun 5x5. Semakin jarang jarak tanam sebenarnya itu semakin bagus, tetapi harus diimbangi juga dengan perawatan. Jadi kunci utamanya adalah perawatan. Oke kawan, mungkin itu bisa jelas dan itu bisa menjadi pemicu semangat teman-teman untuk berkebun jeruk ataupun berkebun tanaman yang lain.
Sama halnya juga dengan alpukat ya, mangga ataupun yang lain itu sama. Jadi untuk ukuran memang kalau di perkebunan jeruk biasa orang memakai itu 4x4 ataupun 4x5. Ada juga yang memakai 4x3, tetapi perawatannya harus maksimal karena kanopi ataupun lebar rentangan dari dahan itu biasanya akan saling bertemu. Jadi untuk jarak 3x4 ataupun 3x3 itu harus sering melakukan pemotongan kanopi supaya cahaya yang masuk ke sela-sela tanaman itu bisa leluasa, sehingga bisa mengurangi perkembangan biakan dari serangan hama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Dan untuk teman-teman tetap semangat dalam merawat tanamannya, baik itu alpukat, mangga ataupun jeruk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan melakukan penyemprotan rutin seperti biasa obatnya yang lama itulah. Oke, dadah.